wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وقائد المجاهدين نبينا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ربكم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita untuk menggapai predikat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Yang kedua, salafus khatib tidak bosan-bosannya kami berwasiat, utamanya kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa dalam pengertian sebenar-benar takwa, yaitu menjadikan takwa itu sebagai prinsip hidup yang memandu kita dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, menjadikan takwa itu sebagai identitas diri kita, menjadi pakaian kita yang kita kenakan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib agar terjadi peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari yang kita lalui, pekan demi pekan yang kita lalui, bulan demi bulan yang kita lalui, tahun demi tahun yang kita lalui, ada progres yang jelas tentang ketakwaan kita kepada Allah, tentang peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hingga detik terakhir kita meninggalkan dunia ini, pada detik-detik terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita membawa bekal takwa yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, untuk menggapai ketakwaan ini, Allah menyediakan sarana prasarana. Allah menyediakan kepada kita fasilitas-fasilitas yang harus kita pergunakan
agar kita benar-benar mampu mengarahkan seluruh potensi sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai derajat takwa tersebut. Oleh karena itu untuk menggapai derajat takwa ini ada konsep syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini lebih kepada upaya pemberdayaan diri kita melalui fasilitas-fasilitas, melalui sarana-sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bisa menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Pengertian syukur bukan hanya kita berterima kasih, tetapi syukur itu lebih kepada bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sumber daya berupa fasilitas-fasilitas dan sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai harapan-harapan dan tujuan kita dalam kehidupan. Maka disinilah kemudian ada doa yang menjadi goal, yang menjadi harapan dari tujuan-tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini banyak sekali harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Namun seringkali doa ini tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Disinilah rangkaian antara bagaimana kita meningkatkan takwa dengan syukur dan doa. Oleh karena itu, ketika kita mencermati kondisi bangsa yang carut marut seperti ini, maka sebagai muslim kita harus mengintrospeksi diri, harus mengevaluasi diri tentang visi takwa yang seringkali ditekankan oleh para khatib. Bagaimana kita menggapainya? Bagaimana kita membuat takwa itu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Dengan metode bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dengan spirit doa yang kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah-langkah kehidupan kita menjadi terukur. Langkah-langkah kehidupan kita menjadi jelas apa yang menjadi tugas kita,
untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Ada banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang belum kita optimalkan untuk kita berdayakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali mengulang-ulang ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Bila kita renungkan begitu banyak nikmat Allah dan ternyata belum sepenuhnya secara maksimal kita memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat sehat dan umur yang panjang ini dengan mengelola waktu-waktu kita agar waktu-waktu kita itu berbanding lurus dengan peningkatan iman kepada Allah, agar waktu-waktu kita berbanding lurus dengan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar waktu-waktu kita berbanding lurus dengan tawassobil haq, tawassobil sabar, atau dengan amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah implementasi dan praktek dari surat pendek yang kita hafal bersama. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengevaluasi sejauh mana peningkatan penggunaan waktu-waktu kita yang efektif untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, dan meningkatkan peran amar ma'ruf nahi munkar kita. Bila setiap muslim komitmen dengan upaya menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena memahami bahwa menggunakan waktu sebaik-baiknya itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Maka kesimpulan globalnya dari kondisi bangsa kita yang carut-marut seperti ini adalah karena kita kurang bersyukur kepada Allah SWT. Syukur dalam pengertian kita mendaya gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai
dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Itulah tahapan-tahapan atau alur di dalam memahami bagaimana kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang lebih aplikatif, syukur yang lebih atraktif, yang ditunjukkan dengan amal-amal kebaikan. Ketika kita diberi oleh Allah nikmat ilmu, maka bagaimana kita mendaya gunakan ilmu yang kita miliki itu agar punya nilai tambah kepada diri kita dan juga lebih-lebih kepada orang lain. Bila mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa skill atau pengalaman dalam bidang tertentu, maka bagaimana kita mendaya gunakan keterampilan dan pengalaman itu untuk memberi manfaat pada diri kita, terlebih-lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah makna syukur. Sehingga Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan dari kenikmatan yang sudah ada. Fama yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka bersyukur dalam pengertian bagaimana kita memberdayakan, bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah atau sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu menjadi cara kita untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan kepada Allah dalam bentuk doa-doa kita. Maka menggapai takwa ini jalannya adalah dengan bersyukur. Untuk menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada komitmen dan spirit doa yang kita senandungkan kepada Allah, sehingga doa-doa yang kita rangkai dengan peningkatan cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan bisa menggapai apa yang kita nyatakan dalam doa-doa kita. Oleh karena itu, pada kondisi negara dan bangsa yang
banyak masalah ini, kita tidak cukup hanya berdoa agar bangsa ini menjadi bangsa yang tentram, menjadi bangsa yang damai, sejahtera, tanpa kita menyelaraskan doa itu dengan langkah-langkah kerja nyata kita yang kita bingkai dalam pengertian syukur kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa kepada Allah SWT agar bangsa ini aman, tentram, damai, dan sejahtera, kontribusi apa yang kita berikan? Amalan apa yang secara konkret bisa menjadikan apa yang kita harapkan itu tercapai? Maka kita harus mendayagunakan, memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapainya. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan umur yang panjang, atau nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, maka bagaimana kita menggunakan waktu itu sesuai dengan konsep surat Al-Asr, yaitu menggunakan waktu-waktu kita untuk meningkatkan iman kepada Allah, menggunakan waktu-waktu kita untuk beramal soleh kepada Allah, wa amilus solihat, dan menggunakan waktu-waktu kita untuk tawassul haq, tawassul sabr. Bahasa lainnya adalah menggunakan waktu-waktu kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita lakukan, dan apa kontribusi kita terhadap amar ma'ruf nahi mungkar? Maka kalau kita bisa mengubah dengan kekuasaan kita, ubahlah. Kalau kita bisa mengubah dengan lesan kita, maka ubahlah. Seperti mahasiswa dan para buruh yang mereka berdemo untuk menyuarakan suara keadilan. Bilisan. Dan kalau kita tidak bisa beramarah ma'ruf dengan lesan kita, maka paling tidak hati kita menolak dengan segala bentuk kemaksiatan, dengan segala bentuk ketidakadilan di dalam hati kita. Dan itulah adhaful iman, iman yang paling lemah. Inilah korelasi antara doa dan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, di mana takwa ini adalah predikat terbaik, orang yang terbaik, maka orang terbaik itu indikatornya bukan hanya dia selalu ada di masjid,
Tetapi orang yang baik ini adalah orang yang di samping dia komitmen kepada ibadah, karena Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dengan baik, dan juga mampu memerankan tugas diciptakannya manusia sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu peran kekhalifahan kita yang di Al-Quran bahkan kita itu disuruh untuk menjadi khalifah fil ard, yaitu mampu mengelola bumi ini menjadi makmur, berkah dan sejahtera. Bumi, bukan hanya negara, bumi. Amanahnya kepada Allah pada kita disuruh untuk menjadi khalifah fil ard. Peran-peran inilah yang kita mainkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Maka sejauh mana kontribusi kita untuk bisa merubah kondisi minimal diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara bangsa kita, bahkan dunia. Inilah peran manusia sebagai khalifah fil ard. Sehingga ini menjadi renungan kita bersama untuk mengevaluasi, mengintrospeksi bagaimana kita menyelaraskan antara doa-doa kita, kemudian menghidupkan makna syukur kita dalam pengertian yang sebenarnya, untuk menguatkan amanah kita sebagai hamba Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah di muka bumi, di samping meneguhkan kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi kami menandaskan bahwa kita perlu merenung dan mengintrospeksi diri kita masing-masing sebagai muslim yang memiliki tugas untuk beribadah dengan baik di sisi Allah, karena kita diciptakan oleh Allah
wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi juga kita memiliki tugas bahwa kita menyandang predikat sebagai khalifah fil ard, menjadi khalifah di bumi yang diberi amanah untuk mendamaikan bumi ini, untuk mensejahterakan bumi ini, untuk mengelola bumi ini dengan segala isinya, yang amanah itu adalah kita yang mengemban. Maka bagaimana kita menerjemahkan fungsi diri kita sebagai khalifah fil ard, yaitu dengan berkontribusi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam berkontribusi ini ada spirit yang mendasari langkah-langkah kerja kita, langkah-langkah kita beramal, yaitu dengan berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang benar dan bersyukur yang benar, yang bisa kita wujudkan dalam amal yang nyata. Bukan hanya statement yang kita nyatakan dalam formalitas doa dan formalitas bersyukur, tetapi doa-doa kita lebih atraktif, cara bersyukur kita lebih atraktif, yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh diri kita dan juga oleh orang lain. Untuk itu marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah ampunan atas peran-peran kita yang mungkin belum tertunaikan dengan baik. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan baik dan mengimplementasikan doa-doa kita dalam menunaikan tugas ibadah dan menunaikan tugas khilafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama waj'al lil muttaqina imama waj'al lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله